Tuhan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 367. 367. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkah, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama-sama merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Seluruh bacaan pada hari Minggu Prapaskah ketiga menampilkan tokoh Musa. Dalam Perjanjian Lama, Musa dipakai oleh Allah untuk membuat kehadiran Allah dirasakan oleh orang Israel. Musa menjadi perantara Allah dan manusia, dan juga menjadi perantara antara bangsa Israel. Ia tampil sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah dan dicintai pula oleh bangsanya. Apa yang dialami oleh Musa bersama dengan bangsanya dan Allahnya dapat mengarahkan kita kepada pengalaman hidup yang bersatu dengan Kristus dan bersatu dengan sesama kita. Untuk itu, kita perlu terus mendengarkan seruan Tuhan, terlebih seruan untuk tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Dan salah satu langkah penting untuk hal itu adalah selalu mau bertobat. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, di hadapannya kita hening, menyadari diri kita, mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Musa telah dipanggil Allah dan diberi tugas membebaskan umatnya dari perbudakan. Tetapi engkau telah diutus Bapa datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan setan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Musa telah memperkenalkan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub kepada umat terpilih, namun engkau telah memperkenalkan Allah sebagai Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Musa telah membaptis para pengikutnya dalam awan dan laut, serta memberikan manna selama pengembaraan mereka di padang pasir. Namun engkau telah membaptis kami dengan air dan roh, serta menganugerahi kami santapan rohani sehari-hari. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dan semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami selamat. Oleh karena itu, mengundang kami untuk bertobat. Kami mohon teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga agar sungguh membuahkan pertobatan yang sejati dalam diri kami, sehingga kami Kau jauhkan
dari kebiasaan dan Kau anugerahi keselamatan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya yang adalah imam di Midia. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Herop. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka minta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang.
segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menembus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka, maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, maksudnya untuk memperingati kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya berdiri teguh, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita diajak untuk bertobat dan bertobat untuk panggilan dan perutusan kita masing-masing. Pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini, gereja telah memilih tema penting dalam kitab suci, yakni panggilan Musa. Baik di bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil, Musa selalu disinggung. Bersama dengan bacaan kedua dan Injil, perikop ini mengajak kita semua untuk merenungkan secara mendalam panggilan kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara terkasih, bacaan pertama dari kitab Keluaran memberi penjelasan panjang lebar tentang panggilan Musa. Kisah Musa ini menceritakan bagaimana dia diselamatkan dari sungai Nil
oleh putri Firaun, bagaimana dia dibesarkan sebagai seorang pangeran, sebagai pria dewasa. Musa pasti pernah menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, tetapi tidak pernah melupakan saudaranya orang Ibrani dalam perbudakan atau pembuangan. Untuk menyelamatkan orang yang disiksa, dia membunuh orang Mesir yang menyiksanya. Ketika itu diketahui, Musa harus melarikan diri dari Mesir. Dia pergi ke negeri Median di padang gurun, dan di sana ia menjadi seorang gembala dan menikahi putri seorang imam yang bernama Jitro di Median. Dan itu menjadi awal bacaan pada kesempatan ini. Saat menggembalakan domba ayah mertuanya, Musa pun dipanggil Allah lewat semak yang bernyala oleh api dan mengutus Musa kepada umatnya, orang-orang Israel, untuk tugas tertentu dalam rangka pembebasan mereka dari tanah Mesir perbudakan. Panggilan Musa, Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu membantu kita untuk memahami bahwa masing-masing dari kita telah dipanggil oleh Allah untuk suatu tujuan. Allah lah yang memanggil kita kepada hidup kita sekarang ini. Allah lah yang memanggil kita untuk beriman kepada Kristus melalui pembaptisan. Dialah yang memanggil kita ke jalan hidup kita sekarang ini. Semua hal ini tidak terjadi secara kebetulan, karena Tuhan telah merencanakannya dengan kasih yang besar sejak lama. Allah memanggil kita untuk beriman kepada Kristus karena belas kasih-Nya. Allah seakan mengulang kata-kata yang Dia tunjukkan kepada Musa. Aku telah melihat keadaan sengsara umatku, yakni keadaan sengsara kita sendiri, dan aku bermaksud membawa mereka untuk membawa kita ke negeri yang kaya dan luas, berlimpah susu dan madu, dan itulah surga. Allah memanggil kita demi diri kita sendiri dan demi saudara-saudara kita. Musa adalah orang yang bebas, namun dia perlu diselamatkan oleh Tuhan sama seperti saudaranya orang Israel yang perlu diselamatkan dari perbudakan Firaun. Maka keselamatan pribadi Musa terkait erat dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya, yakni keselamatan saudara-saudarinya. Begitu juga keselamatan kita tentu tergantung pada upaya yang kita lakukan untuk memenuhi tugas yang dipercayakan kepada kita oleh Allah untuk membantu saudara-saudara kita agar diselamatkan secara bersama. Dan bacaan kedua pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, menegaskan bahwa orang-orang Kristen secara erat bersatu dengan Kristus melalui pembaptisan. Begitu pula orang Israel kepada Musa, sampai-sampai Paulus mengatakan bahwa mereka dibaptis di dalam Musa. Orang Kristen diselamatkan melalui baptisan dari perbudakan iblis setan. Tetapi orang-orang Israel juga diselamatkan dari Firaun demi menyeberang Laut Merah. Orang-orang Kristen diberi makanan ekaristi, tubuh dan darahnya sendiri, untuk mengarahkan kehidupan kepada kemuliaan Bapa. Dan orang-orang Yahudi yang diberi manna di padang gurun, air dari batu karang, untuk minum dan untuk hidup. Orang Kristen dipimpin oleh Yesus seperti Musa baru. Orang-orang Israel dipimpin oleh awan yang bercahaya. Banyak keajaiban yang dikerjakan Allah demi kepentingan umat Israel. Namun karena dosa-dosa mereka, satu generasi penuh di antara mereka gagal mencapai tanah terjanji karena ketidaksetiaan. Lalu Paulus memperingatkan jemaat di Korintus
bahwa hal yang sama mungkin akan terjadi kepada mereka jika gagal untuk hidup sebagai orang Kristen yang sejati, dan itu sangat jelas dalam bacaan Injil hari ini. Orang Kristen tidak boleh semata-mata percaya kepada kekuatan sendiri. Kita semua lemah, rentan terhadap dosa. Maka adalah hal yang luar biasa bahwa kita dipanggil Allah untuk melakukan tugasnya sendiri, tapi kita membutuhkan kekuatan Allah setiap saat untuk bertahan, dan itulah pertobatan. Sedangkan bacaan Injil Bapak Ibu Saudara terkasih, Lukas berbicara tentang Yesus mengundang kita untuk bertobat dan melakukan penebusan dosa. Pilatus adalah penguasa yang kejam. Beberapa orang datang jauh-jauh dari Galilea untuk beribadah di Bait Suci Yerusalem. Kita tidak tahu pelanggaran apa yang dibuat, lalu akhirnya mereka pada saat itu, kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, bahwa mereka dibunuh. Kenyataan adalah bahwa Pilatus mengirim tentaranya dan menyuruh orang-orang itu dibantai saat mereka beribadah. Darah mereka dan darah para korban yang mereka persembahkan bercampur. Kemalangan lain telah terjadi di Yerusalem. Beberapa waktu sebelumnya, sebuah menara runtuh dan meremukkan hingga tewas 18 orang yang berada di dalamnya pada saat itu. Orang-orang pada masa itu berpendapat bahwa setiap kali kemalangan menimpa seseorang, itu adalah tanda bahwa dia atau seseorang dalam keluarga itu bersalah atau berada pada situasi dosa berat. Dan itulah paham mereka. Sehingga dalam Injil hari ini Yesus memberitahu kepada kita bahwa paham itu adalah paham yang keliru. Justru dosa yang menjadi penyebab semua kesengsaraan dalam hidup. Maka orang Yahudi pada saat itu tidak boleh merasa benar. Mereka juga sungguh harus bertobat. Maka lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diundang juga untuk bertobat. Dan kita harus segera memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Karena dosa dalam kehidupan kita. Yesus mendorong kita untuk menghasilkan buah. Tidaklah cukup menghindari kejahatan untuk diselamatkan. Pertobatan itu tidak cukup hanya dengan tampil baik di depan orang. Kita harus berbuat baik dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Perumpamaan tentang pohon ara, pohon yang menjadi lambang bangsa Israel, telah dipelihara oleh Tuhan dengan cinta khusus. Dipilih dari antara semua bangsa lain. Pohon ara kendati tidak berbuah, tetap diberi kesempatan untuk berbuah dan tidak ditebang. Allah sedang memperlihatkan kesabarannya dengan bangsa Israel dan terus berusaha untuk membawanya kepada dirinya melalui upaya seorang tukang kebun yang sangat baik, yakni Kristus sendiri. Kegagalan mereka akan membuat diri mereka menjauh dari keselamatan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita, Musa, orang Israel, kita semua dipanggil oleh Allah untuk tugas mulia, yakni tugas keselamatan. Ketidaksetiaan dan dosa yang menjadi penghalang keberhasilan tugas kita. Maka hari ini Allah mengulangi panggilannya untuk bertobat dari kegagalan kita agar mempercepat pekerjaan yang telah Dia percayakan kepada kita masing-masing. Kita tidak cukup percaya kepada Tuhan,
tetapi kita mau untuk memberikan hasil. Dengan kata lain, melalui pertobatan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sadar sepenuhnya di depan Tuhan, dan kesadaran itu harusnya menggairahkan dan membangkitkan juga semangat dan gairah bagi orang-orang lain. Maka memang contoh baik perlu kita perlihatkan. Tetapi sekali lagi, melalui bacaan pada kesempatan ini tidak cukup untuk itu. Kita dituntut berbuat lebih. Maka yang lebih itulah yang senantiasa menjadi pembaruan diri kita terus-menerus, sampai pada Tuhan memberikan kesempatan kepada kita terus-menerus dengan hidup penuh ketekunan, penuh kesabaran, penuh keyakinan. Dan dalam keyakinan ketekunan itulah kita akan menemukan buah yang berlimpah, bersatu-satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan sendiri, karena kita mau dan ingin juga memberikan buah pengharapan bagi orang-orang lain untuk juga berubah dalam seluruh kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk itu, berjuang agar terluput dari penghalang-penghalang dosa dengan cara hidup dalam Allah secara setia tekun, sabar dan penuh hikmat, dan menghasilkan buah baik untuk diri dan juga untuk sesama. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan kembali menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah itu sabar dan memahami penderitaan kita. Marilah berdoa kepadanya supaya kita ditolong dalam jalan pertobatan dan pembaharuan semangat dengan menjawab, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga semua orang beriman, baik para pemuka maupun para anggota, memperhatikan seluruh seruan gereja untuk mawas diri dan mengubah apa yang perlu diubah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga Allah memberi kita keberanian untuk melibatkan diri dalam memerdekakan semua yang terbelenggu oleh egoisme mereka sendiri serta oleh sistem ekonomi dan politik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga mereka yang bertanggung jawab atas orang lain menjadi orang-orang yang memiliki iman dan visi, akrab dengan orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, dan turut memikirkan kepentingan jasmani dan rohani mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat membawakan secercah harapan kepada mereka yang berhati hampa dan berputus asa, sehingga mereka menemukan kebahagiaan dalam kasih dari Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga sabda Allah dapat menggerakkan hati kita untuk menghasilkan buah-buah keadilan dan cinta kasih. Semoga roti Ekaristi mendatangkan kekuatan dan kesetiaan bagi kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dapanlah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Ya Allah yang penuh belas kasih dan cinta kasih, dengarkanlah seruan kami dari dunia yang terbelenggu oleh dosa dan penderitaan ini. Buatlah kami merdeka untuk segala sesuatu yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terlanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 232. 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. Segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai tanda pertobatan kami ini. Bantulah kami untuk mengikuti teladan kasih dari Yesus Kristus Putramu. Bila Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepanjang, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur
mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun tabisan Uskup yang ke-27 hari ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita, menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
sebagai lagu komuni. Mada Bakti nomor 376, nomor 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau. Puaskah hati kita? Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Bangkitlah saudaraku, pandang sekitarmu, gunung tinggi menjulang, sawah ladang membentang, marga satwanan indah, sinar surya yang cerah, itulah untuk kita. Sadarkah hati kita? Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, sabda Tuhan, dalam dirinya air itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah tinggal dalam diri kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang berkenan menjadi santapan bagi kami. Kami mohon berkatilah kami untuk mematuhi sabda Putramu dengan berlaku adil dan penuh belas kasih terhadap sesama,
sebagaimana Ia memperlakukan kami, sehingga kelak kami pun Engkau perkenankan memasuki kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja tanggal 19 dan 20 Maret 2022. 1. Akan menikah di gereja Christmas Wilstone dengan Sally Andani sebagai pengumuman ketiga. Barang siapa yang mengetahui ada halangan pernikahan harap menghubungi pastor paroki. Yang kedua, kolekte misa tanggal 7 Maret 2022 dan misa tanggal 13 Maret 2022. Kolekte gereja sebesar Rp11.311.000 dan kolekte pembangunan sebesar Rp7.528.000. Ketiga, dalam masa Prapaskah, ibadat Jalan Salib diadakan setiap hari Jumat pukul 17.30 sore yang dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Yang keempat, pada masa Prapaskah 2022, tidak ada pengumpulan sembako dan pembagian sembako. Tidak ada ibadat tobat bersamaan. Umat yang mau menerima sakramen tobat pribadi harap menghubungi pastor. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi sekali lagi kita tidak mengadakan waktu khusus secara bersama untuk penerimaan ibadat tobat bersama, tetapi selalu terbuka kemungkinan untuk menerima sakramen tobat yang dibuka setiap saat. Maka sebelum datang menerima sakramen tobat, kalau bisa menghubungi sebelumnya. Kami berdua, mudah-mudahan kami ada di tempat di paroki. Berharap seperti itu. Kenapa? Karena siapa tahu juga walaupun memang pandemi ini sudah mulai menurun, tetapi hari Minggu saja dan mungkin persiapan kita ke depan sehubungan dengan Pekan Suci nanti, itu paling tidak juga membutuhkan kebersamaan terus-menerus sehingga dibutuhkan sungguh kesiapan hati kita untuk itu. Maka sekali lagi secara pribadi tetap terbuka kemungkinan untuk menerima sakramen tobat. Kenapa tidak ada ibadat tobat secara bersama-sama? Karena setiap hari Minggu dan setiap peribadatan kita sebenarnya peribadatan itu sudah ada di pembukaan di mana kita menyesali segala dosa-dosa kita. Lalu tadi sudah disampaikan juga bahwa pada kesempatan masa Prapaskah dan Paskah ini kita tidak akan membagikan sembako kepada yang biasanya mendapatkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Berangkat dari pengalaman kita kemarin dan juga dengan pertimbangan bahwa masa Prapaskah semua aksi puasa pembangunan itu juga distor ke keuskupan, sehingga hal ini kiranya dari keuskupan yang memikirkan hal itu dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan lain terlalu dekat masa Natal dengan masa Prapaskah untuk membagikan sembako lagi. Dan dengan demikian kita berangkat dari pengalaman itu, mungkin untuk tahun ini sementara kita tiadakan di masa Prapaskah dan masa Paskah. Lalu ada tambahan pengumuman. Saya bacakan saja. Makassar 9 Maret 2022. Kepada yang terhormat Pastor Paroki, sebenarnya ini diharapkan untuk dibawa dalam pengumuman paroki. Bersama dengan surat ini kami mengundang seluruh OMK paroki untuk menghadiri misa pembukaan dan Ramatama PD Ecclesia Ignatius yang akan dilaksanakan pada hari tanggal 22 Maret 2022 tempat Gereja Paroki Santo Fransiskus Assisi Makassar, waktu 19 WITA.
Salam hormat Koordinator Kepemudaan Jimmy Sucipto, Koordinator Umum Vera Liu Umbas, Sekretaris Jo Setiawan, mengetahui Moderator BPK PKK KAMS Pastor Emmanuel Mansuetus Malik. Bagi mereka yang mau untuk mengikuti, silahkan saja mengikuti. Sejauh itu membantu kita untuk menggalang kebersamaan, dan dengan demikian apa yang diharapkan dari semangat BPK PK KAMS ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan dengan semangat Ecclesia Ignatius. Demikian yang boleh saya tambahkan pada kesempatan ini. Terima kasih kebersamaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua yang hadir, seluruh petugas yang mengambil bagian pelayan, semua yang kita upayakan, berharap bahwa itulah tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mari kita tetap mengupayakan yang terbaik bagi diri kita, bagi sesama kita, dan siapa saja yang kita jumpai. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.